Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi nih di channel YouTube aku, Ranita Evrilia. Di video kali ini aku pengen banget bersih-bersih selasar rumah aku yang ini, yang atas, bagian atas. Kebetulan kemarin ketumpahan pasir malang akuarium gitu, jadinya pengen aku bersihin karena disapu juga nggak bisa. Nah, inilah situasi teras atas rumahku, berantakan banget kan. Terus batunya ini kotor banget karena sering kalau nyiram tanaman gitu tanahnya kena gitu ya di batu. Jadi pengen aku cuci untuk batunya. Cucinya sih cuma bilas-bilas air aja gitu. Jadi ini aku singkirin dulu semua tanamannya, dan di situ banyak kayu. Aku umpetin di belakang itu karena waktu itu aku pengen bikin rak pot gitu, tapi nggak bisa. Jadinya malah aku tumpuk di situ karena masih banyak pakunya. Kalau di situ kan nggak jelajahi anak-anak ya, jadinya aku umpetin di situ. Nah, kali ini aku angkatin dulu semua batunya, kan kotor banget kayak gini kan. Nah, setelah nanti aku bersihin ini, pengen aku angkat juga untuk karpet rumputnya ini. Pengen aku bersihin sekalian karena udah lama banget dari semenjak aku bikin makeover ini nggak pernah aku bersihin. Paling cuma aku sapu-sapuin doang di rumputnya ini. Nah, ini aku cuci ya di kamar mandi, dan ini tuh aduh kotor banget. Jadi kamar mandiku kotor dan harus ke kamar mandi lagi. Oke, ini aku bilas-bilas aja sih karena kebetulan gak ada ember lagi. Tadinya aku pengen pindahin ke lantai, ntar malah kotor lagi ya kalau aku siramin air kayak gitu. Jadi gak jadi. Dan ini aku bilas aja kayak gini aja berkali-kali sampai airnya gak terlalu butek kayak gitu ya. Oke, kelar untuk urusan batu. Lanjut aku mau bersihin ini. Ini kotor banget ya, berantakan banget rasanya. Pengen aku siramin air karena kotor banget tanah. Nah, ini nih aku angkatin untuk karpetnya itu banyak banget pasir malang. Jadi pasir malang itu pasir yang buat di akuarium, itu tumpah, dimainin anak-anak di situ. Jadi aku sapu juga nggak bisa. Jadi aku inisiatif untuk bersihin aja sekalian. Nah, ini kotor banget, maaf ya, jorok banget aku ternyata. Dan ini aku bersihin dulu, aku angkat sampahnya gitu. Udah aku sapu-sapu kayak gitu, aku angkatin sampahnya, terus aku lanjut siram pakai air. Jadi tuh nanti airnya ini turun ke bawah, ada 2 lubang di ujung kanan kirinya itu, di pojokan itu yang aku pakai kaki, aku gosok-gosok itu karena tanahnya nempel di lantai ya. Jadi memang lantai ini tuh udah nggak bagus. Waktu itu soalnya pernah nanam tanaman sebelum aku makeover, nanam tanaman tapi naruhnya di kaleng biskuit kayak gitu. Jadi kalau disiramin air kan karatan. Nah, karatannya itu ngebekas di lantai, jadi ada noda gitu di lantai. Nah, ini lanjut aku pel, terus aku pakai kayak baju bekas yang udah nggak kepake buat ngelap-ngelap lagi. Lanjut udah itu aku pengen nambahin sebenarnya karena tanamanku udah lumayan banyak lah gitu ya. Tapi karena aku nggak punya kayu banyak untuk bikin yang lebih bagus, yang estetik, jadi aku apa adanya aja. Ini pakai kayu yang ada sisaan di sini aja. Jadi ini aku cabut-cabutin dulu untuk pakunya. Aku beresin dulu untuk paku-paku yang nongol-nongol kayak gini biar nanti bikinnya lebih enak kayak gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya tempat dulu tuh buat dibikin bapakku untuk, kalau seingat aku sih dulu kayaknya buat giling kacang, tahu gak, gilingan yang manual gitu yang diputer-puter kayak gitu. Itu disangkutinnya di situ tuh dulu ya bersih. Sekarang kan karena udah nggak kepake dan aku jadiin buat tanaman jadi kotor kayak gini, jadi udah jelek juga. Ya udah aku jadiin tempat tanaman aja kayak gitu. Nah, ini aku cuman tambahin tiang kayak gitu aja sih. Aku tambahin tiang, aku paku-paku dulu. Lanjut aku sambungin ke bagian kakinya itu. Dan ini kebetulan ada kayu yang sama tingginya, jadi aku pakai yang ada aja. Dan ini aku direcokin sama Gea gitu ya, jadi sama anakku yang kedua.
jadi agak ribet banget kalau seandainya lagi nukang ini digangguin. Tapi sih dia ganggunya nggak terlalu kebangetan banget sampai megang-megang palu aku, nggak sih, cuman mainin yang apa yang ada di situ aja kayak gitu. Nah ini aku bikin tiangnya dulu. Kemudian setelah aku bikin tiangnya, ini sih agak susah ya karena kayunya tebel banget dan paku aku tuh kecil, nggak panjang banget gitu, jadi ribet banget, ini susah. Ini aku sampai taruhin 3 paku kalau salah dalam satu ini karena pakunya kecil, tapi ada satu paku yang lebih panjang sih, jadi bisa menopang dikit gitu ya. Dan ini aku apa adanya aja ya, aku bikin raknya. Sebenarnya pengen banget bikinnya estetik gitu, cuman kan harus beli kayu yang lebih bagus lagi, dan aku nggak mau ngeluarin budget lebih gitu, jadi aku pakai yang apa adanya aja di rumah gitu. Nah ini aku karena pakunya belengkok gitu, belok apa sih, ya kayak gitulah, jadi aku cabut dulu biar lebih gampang untuk ganti paku yang lebih bagus gitu. Nah setelah tiangnya udah jadi, aku cuma tambahin papan kecil kayak gini aja di atasnya. Sesimpel itu deh pokoknya. Dan ini ini masih kurang kenceng ya, jadi aku kencengin lagi dikit-dikit. Nah ini aku coba-coba dulu tanamannya bisa nggak aku taruh di sini gitu. Ini aku coba-coba. Ternyata tingginya masih pas lah ya untuk naruh tanaman yang di bawahnya ini gitu. Jadi aku coba-coba dulu deh, biar nanti kalau seandainya nggak pas bisa aku tinggiin lagi untuk kakinya gitu. Nah ini oke lah ya, masih bisa untuk tanamanku. Jadi aku turunin lagi dan aku rapihin lagi untuk kayu ini, kayu rak apa adanya inilah. Ini setelah aku kencengin, kebetulan aku punya sisaan cat dikit banget. Ini niatnya sih pengen beli banget, cuman aku males banget kalau beli kayak gitu. Kondisinya anak-anak masih melek, belum tidur, jadi malah ribet. Aku harus bawa 2 anak ke toko bangunan kayak gitu, karena kebetulan nggak ada orang di rumah, jadi aku nggak bisa nitipin anakku yang kedua gitu. Jadi aku cat pakai sisaan cat yang ada aja kayak gitu, jadi nggak maksimal banget ya. Nanti next deh kalau seandainya aku udah beli catnya, aku bakalan cat kayu-kayu ini biar lebih rapi aja gitu ya, dan biar lebih enak dilihatnya. Dan ini sih ngecatnya juga agak susah. Ini ternyata yang di bawah itu dia pakai cat minyak sebelumnya, jadi nggak masuk. Iya nggak sih? Kalau menurut aku sih itu sotoy aja sih kali ya. Nah ini aku susun lagi, tuh catnya masih beleteng nggak maksimal banget, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah aku punya tanaman dolar kayak gini, dan ini tuh udah beranak pinak, jadi aku pengen bagi-bagi ke dalam 3 pot gitu. Jadi ini aku potong-potong dulu, dan aku lihat kondisi batangnya juga nggak jelek gitu, jadi masih bagus. Terus aku punya stok tanah bekas, aku waktu itu beli tanah tapi belum terlalu banyak yang kepake, jadi aku simpan gitu tanahnya. Nah ini aku masukin ke dalam pot ini, aku bagi menjadi 3. Cara ini sih aku searching dulu ya, karena aku kan bukan pecinta tanaman banget gitu, jadi aku masih awam dalam dunia menanam kayak gitu. Jadi aku cuman suka yang hijau-hijau doang, tapi nggak mempelajari ini dan nggak niat banget buat mendalami ini gitu. Jadi aku tadi browsing dulu caranya gimana untuk membagi tanaman dolar. Jadi cuma dipotong-potong gitu aja, terus dimasukin ke media tanam. Kalau tanaman ini sih awet banget nih, menurut aku nggak terlalu banyak harus nyiram air gitu, dia nggak terlalu banyak suka air gitu, jadinya aman lah ya kalau aku suka lupa. Nah ini setelah aku susun kayak gitu, ini aku bersihin dulu untuk lantainya lagi karena kotor bekas tanah-tanah yang tadi. Nah setelah aku bersihin, lanjut aku mau pasang karpetnya, tapi ternyata di karpetnya itu masih banyak banget kotoran, itu sekam yang masih nyangkut. Jadi aku sapuin lagi, aku beresin lagi.
Ya seharusnya sih aku kibasnya lebih ekstra kali ya tadi, tapi tadi buru-buru kayaknya gara-gara sebenarnya aku posisinya ini pengen banget nganterin anak ngaji, jadi buru-buru banget makeover ini, nggak makeover sih, beres-beres ini gitu. Jadi ini aku susun-susun lagi apa yang sebelumnya taruh di situ. Ini bangkunya yang aku bikin DIY. Terus mejanya cuman aku pakai tumpukan bangku bekas dagang. Aku tutupin kerudung yang nggak kepake. Terus ada akar akuarium suamiku lagi yang nggak dipakai. Jadi aku taruhin hiasan di situ. Kemudian aku susun list kayu kayak gini buat nambah hiasan lah ya, biar ada pembatasnya gitu. Terus aku lilitin tanaman rambat kayak gini, tanaman rambat artifisial. Lanjut aku taruhin batu-batu yang udah tadi aku bilas-bilas gitu ya. Ini aku susun-susun lagi untuk batunya sesuai tempatnya. Nah, siapa nih yang punya lahan kecil kayak gini, boleh nih bisa ngikutin aku. Tapi yang lebih rapi lagi ya, aku masih berantakan banget tuh, kayak raknya aja gak dicat maksimal. Pokoknya kalau seandainya ada yang mau bikin selasar kayak gini ya boleh banget. Yang lebih rapi lagi, jangan dicontoh yang punya aku karena berantakan banget. Nah, ini aku susun-susun batunya biar lebih cantik lagi ya daripada polosan lantai doang. Nah, inilah untuk hasilnya. Lumayan banget. Ini tanaman melon aku udah tumbuh dikit, lumayan ya, belum ada 1 minggu udah tumbuh. Oke, begini aja untuk videonya. Terima kasih banyak banget yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di subscribe biar aku semangat terus untuk bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.